Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Hodiavia Iralesiana Sipayung. Saya dari Universitas Medan Area dengan NPM 2083207175. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi makro dengan dosen pengampu Dr. Haji Nur Aisyah SEMM. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan hubungannya terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu kebijakan moneter. Definisi kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang besar melalui pendekatan kuantitas dan pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sudah termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjadi stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter itu yang pertama adalah tujuan jamak atau ganda. Kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, stabilitas harga. Keempat, stabilitas tingkat suku bangsa. Kelima, stabilitas pasar uang. Dan keenam, stabilitas pasar valuta asing. Tujuan yang kedua adalah tujuan tunggal atau single. Kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi. Selanjutnya, apa itu jenis-jenis kebijakan moneter? Jenis-jenis kebijakan moneter itu yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Penerapan kebijakan ini seperti yang pertama, politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua, politik dasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Yang ketiga, politik cash ratio atau penurunan cadangan kas. Yang keempat, politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Jenis yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama, politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Yang ketiga, politik cash ratio atau peningkatan cadangan kas. Yang keempat, politik kredit selektif atau pengetahuan pemberian kredit. Selanjutnya, kerangka kerja kebijakan moneter. Secara umum, kerangka kerja kebijakan moneter terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama, instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang kedua, sasaran operasional. Yang ketiga, sasaran antara. Yang keempat, sasaran akhir kebijakan moneter. Kerangka yang umum dipergunakan dalam membahas kebijakan moneter meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter. Target akhir atau ultimate target adalah variabel-variabel yang ingin dicapai oleh otoritas moneter atau bank sentral. Selanjutnya, Inflation Targeting Framework atau ETF.
Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Selanjutnya, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Agar pencapaian akhir kebijakan moneter dapat efektif, maka bekerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk alasan tersebut. Di tingkat pengambilan kebijakan, secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Mengingat bahwa laju inflasi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan atau demand pull, namun juga faktor penawaran atau cost push. Maka, agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi integrasi sangatlah diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut di tingkat pengambilan kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang dalam rapat kabinet yang diperlukan oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama asumsi makro di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan utang negara. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing, kegiatan dan relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan intensif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan dan obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako dan Beras Sejahtera. Kementerian dan lembaga Pemda diharapkan memperbanyak program pada karya termasuk desa-desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Dampak moneter pada COVID-19. Dampak moneter pada COVID-19. Dalam bidang moneter, pertumbuhan kredit mengalami perlambatan. Perlambatan kredit disertai dengan kredit yang bermasalah dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perbankan dan non-perbankan. Apa kebijakan moneter dalam COVID-19? Kebijakan moneter. Di samping kebijakan fiskal, pemerintah melalui Bank Indonesia pun melakukan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat suku bunga. Selain itu, ada kebijakan untuk melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN, pelonggaran terkait kartu kredit serta restrukturisasi kredit. Tantangan terbesar dari wabah COVID-19 adalah jangka waktu wabah yang belum dapat diprediksikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat selain turut serta dalam menjaga kesehatan dan disiplin mengikuti ketentuan social distancing guna penanggulangan wabah COVID-19,
Kita dapat turut serta membantu pemerintah dengan menjalankan kewajiban perpajakan kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut atau dalam kebijakan moneter adalah kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga dan harga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kebijakan moneter. Jika ada salah kata yang saya perbuat atau saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih.